Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, Kak Santi senang sekali kalau semua adik-adik kelas Paulus sehat-sehat, cantik-cantik, dan ceria. Sudah siap untuk mendengarkan cerita pada pagi hari ini? Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Karena sekarang kita akan mau mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya, Kak Santi mau adik-adik pasang telinganya baik-baik ya. Oke, kita mau mendengarkan cerita dan duduk diam. Siap? Oke deh. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau mempersiapkan hati kita untuk berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk dapat mengerti dan memahami cerita kita pada pagi hari ini. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke SBI dengan penuh sukacita. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan, mengerti, dan memahami cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita dengarkan cerita ya. Siap ya? Oke. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Sedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zurishaddai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netaniel bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim. Dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun
memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang
orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab di kitab Bilangan 1. Ya, tadi dijelaskan bahwa Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, kepada Musa, untuk memilih orang-orang yang berusia 20 tahun, yang muda, badannya bagus, dan juga siap untuk berperang. Nah, tadi dijelaskan di kitab Bilangan bahwa Tuhan ingin memilih orang-orang tersebut untuk menjadi pemimpin-pemimpin kaum atau pemimpin-pemimpin kelompok. Nah, dijelaskan juga bahwa sebenarnya Tuhan ingin supaya bangsa Israel hidup teratur. Ya, demikian juga Tuhan juga ingin supaya kita belajar hidup teratur. Seperti apa sih belajar hidup teratur? Yuk kita dengarkan ya. Nah, rules atau peraturan ini dibuat supaya hidup kita menjadi teratur. Rules atau peraturan ini dibuat oleh pemimpin kita. Coba kalian pikirkan, bila kita tidak mempunyai rules atau peraturan, maka hidup kita akan menjadi kacau balau ataupun menjadi berantakan. Jadi kita tidak bisa adik-adik hidup suka-sukanya kita aja, hidup maunya kita aja. Ya, coba seperti apa sih yang pernah kalian tahu tentang peraturan? Nah, coba kalian lihat, ini gambar apa? Kalian pasti pernah melihat, pernah menemui bahwa ini adalah gambar rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu jalan. Ya, kita sering banget menemui gambar ini. Ya, seperti misalnya tidak boleh memutar arah balik, ada tanda parkir, ada tanda orang menyeberang. Nah, rambu-rambu lalu lintas ini digunakan untuk mengatur para pengguna jalan seperti motor, mobil, ataupun pejalan kaki. Bila tidak ada rambu-rambu lalu lintas, maka akan terjadi kekacauan
kacau balau di jalan raya. Demikian juga dengan adanya lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini digunakan juga untuk mengatur para pengguna jalan seperti sepeda motor ataupun mobil, truk, kontainer. Nah, bila tidak ada lampu lalu lintas, maka akan terjadi kekacauan. Dan yang lebih fatalnya lagi akan terjadi yang namanya kecelakaan ataupun tabrakan. Demikian juga pengguna sepeda motor. Pengguna sepeda motor ini harus menggunakan helm untuk melindungi kepalanya, harus memakai jaket, harus memakai sepatu yang layak untuk dipakai. Ya, bila pengguna sepeda motor tidak memakai helm, bila terjadi kecelakaan, maka akan mencelakai kepalanya. Helm digunakan untuk melindungi kepala kita. Demikian juga bagi pengguna mobil. Pengguna mobil pun juga adik-adik harus menggunakan sabuk pengaman atau seat belt. Seat belt ini digunakan untuk melindungi tubuh kita dari kecelakaan. Nah, demikian juga kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bila kita membuang sampah sembarangan, maka akan menyebabkan tempat tinggal kita menjadi kotor, menjadi bau, ya. Juga akan menyebabkan yang namanya banjir. Nah, jadi adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya, ya. Di sekolah pun juga ada yang namanya peraturan. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Terus, apalagi peraturan di sekolah, mendengarkan guru di sekolah, belajar yang rajin, tidak boleh berkelahi atau berantem dengan teman. Nah, demikian juga di kantor, papa dan mama juga mempunyai peraturan supaya mengatur orang-orang yang bekerja. Nah, bila tidak ada peraturan atau orang ingin hidup seenaknya saja, maka akan terjadi kekacauan. Ya. Di rumah coba kalian ingat-ingat, apakah ada peraturan di rumah? Pasti ada dong, peraturan di rumah dibuat oleh papa, mama, juga adik-adik. Ya, seperti apa sih peraturannya? Nih, Kak Santi kasih contoh ya. Misalnya, papa bekerja di kantor. Setiap pagi papa pasti harus berangkat kerja. Ada juga mama yang berangkat kerja ke kantor. Karena lagi ada virus corona, mungkin ada beberapa orang tua yang mengharuskan untuk kerja di rumah. Mama juga bertugas untuk membersihkan rumah. Coba kalau misalnya mamanya tidak mau merapikan rumah atau adik-adik tidak mau merapikan rumah kita tentunya akan menjadi kotor dan berantakan. Adik-adik pun juga belajar mengerjakan tugas, mengerjakan PR, belajar untuk ujian. Coba kalau misalnya adik-adik tidak mau belajar atau hanya ingin main game saja, tentu adik-adik akan tidak belajar. Ya, kalau hanya main game saja, adik-adik tidak menjadi pintar dan nanti ketika dewasa, adik-adik akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena adik-adik tidak mempunyai ilmu.
Ada juga peraturan di rumah, yaitu makan bersama dengan papa, mama, dan juga keluarga yang lain. Kalau kalian pasti punya peraturan makan di rumah, misalnya makan tidak boleh sambil bermain HP atau sambil menonton YouTube ya. Demikian juga kita juga harus hidup teratur seperti mandi. Kalau kita tidak mandi, badan kita akan menjadi gatal, badan kita akan menjadi bau. Ya, mulut kita akan menjadi bau dan kita akan sakit gigi. Jadi, adik-adik bila disuruh mandi sama mama atau sama papa harus segera mandi ya. Nah, juga ada waktu untuk bermain bersama dengan kakak, bersama dengan adiknya ya. Tapi kalau bermain peraturannya adalah tidak boleh berantem atau rebutan mainan, dan juga harus merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, itulah adik-adik peraturan yang harus dilakukan oleh setiap manusia, setiap orang ya. Jadi peraturan itu diciptakan untuk mengatur hidup orang supaya tidak ada kekacauan ya. Jadi adik-adik harus belajar juga untuk taat melakukan peraturan baik di rumah maupun di sekolah. Oke deh, sekian cerita dari Kak Santi. Terima kasih. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita ya. Kita harus hidup teratur ya, karena Tuhan sangat menyukai keteraturan ya. Yuk, sekarang setelah kita mendengarkan cerita, kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang keteraturan. Tuhan, tolong kami, ajar kami Tuhan, untuk kami bisa hidup teratur, agar kami juga bisa hidup taat, melakukan peraturan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat kami tinggal. Tuhan, tolong ajar kami supaya kami juga dapat mencintai dan menyukai firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke des, sekian cerita dari Kak Santi hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.